Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali ya teman-teman semua. Dan untuk kesempatan hari ini, di video ini aku akan membahas tentang seputaran ngadu dua kembali. Bagi teman-teman yang baru memulai di dunia ngadu dua, harap simak video ini. Di sini aku akan membahas hal yang sepele, dan ini adalah hal kecil, tapi ini bisa berpengaruh besar dan berdampak pada ngadu dua. Kita akan menemukan suatu kegagalan alias mocel. Apa sih hal kecil tapi sangat berpengaruh besar? Mungkin teman akan bertanya seperti itu. Makanya yuk kita simak video ini sampai habis, agar teman-teman nantinya bisa tahu dari hal kecil tapi bisa berdampak buruk pada saat kita lagi ngadu duel. Dan sambil nonton video ini, langkah mulianya bila jari teman semua sudi untuk menekan tombol subscribe, berikut tombol loncengnya, agar di setiap kali channelnya PJ Pendi Jaguar upload video, teman-teman tidak akan ketinggalan video terbaru dari channel ini, terutama bagi teman-teman yang mau tahu tentang seputaran dunia ngadu duel. Yuk kita ke topik pembahasan lagi teman-teman semua. Apabila kita ngadu duel, udah pasti kita bawa umpan cacing dan jorannya. Dan di situ apabila umpan cacing yang sudah diikatkan di joran diturunkan ke air, hindarkan dan jauhkan dari ranting-ranting ataupun juga akar-akar rumput ataupun juga celahan-celahan batu. Karena di situ akan mengakibatkan apabila nantinya ada sidat yang nyambar pada umpan dudul kita, di situ sidat akan begitu sigap untuk mengaitkan ekornya ke ranting-ranting yang ada di sekitarnya. Karena cara sidat untuk meloloskan diri dari jeratan memang caranya seperti itu. Karena umpan dudul itu tanpa menggunakan kail pancing, apabila umpan sudah disambar oleh sidat, otomatis kita pun juga akan menarik jorannya, dan disitulah akan ada adu tarik menarik. Sidat pun juga akan menarik sekuat tenaganya, dan kita pun juga akan menariknya demi mendapatkan sidat. Tapi karena sidat mengaitkan ekornya ke ranting-ranting yang ada di sekitarnya, disitulah umpan cacing yang dimakan oleh sidat karena ditarik oleh kita. Jadi sedikit demi sedikit umpan cacing itu akan keluar dari mulut sidat itu, karena umpan ngadu duel itu tanpa menggunakan kail pancing. Di sini bukan berarti aku seorang ahli yang tahu akan gerak-geriknya sidat, tapi memang semua itu adalah pengalaman aku pribadi. Di setiap kali aku ngadu duel, aku sering menemukan hal-hal seperti itu yang mengakibatkan sidat jatuh tak masuk ke wadah yang aku sediakan. Moga saja dari pembahasan ini teman-teman yang baru memulai bisa sedikit memahami dan bisa mengerti, dan sekaligus video ini bisa jadikan PR ataupun juga panduan bagi teman-teman yang baru memulai di dunia ngadu duel, demi memperkuat ataupun juga mempertebal gambaran-gambaran yang telah aku ceritakan. Yuk mari kita langsung ke videonya. Seperti inilah video selengkapnya. Nah teman-teman, ini aku sudah ada di pinggir sawah lagi, udah menyambangi parit kecil yang ada di pinggiran sawah ini. Ini balkonnya aku deketin, dan di sini aku mau ngadu duel sebagai contoh bagi teman-teman semua yang baru memulai di bidang ngadu duel, agar teman-teman semua jadi tahu. Yuk kita simak terus ya videonya. Nah teman-teman semua, ini dia umpannya. Ini umpannya aku menggunakan umpan cacing, umpan paling jitu walaupun legend. Yuk kita taruh umpannya, kita turunkan ke air. Nah seperti inilah diturunkannya jauh. Janganlah ada ranting-ranting di sekitarnya. Seperti ini kan ada ranting. Nah ini harus disingkirkan agar nantinya apabila ada sidat yang mau nyambar umpan kita, sidatnya tidak mengaitkan ekornya ke ranting ini. Kalau memang sudah begini, ya tinggal nunggu aja sidat yang mau datang. Apakah memang benar akan ada sidat yang mau datang? Tunggu saja. Moga saja benar ada ya teman. Nah kalau memang sudah seperti ini ya teman, kan di sini ada batu. Nah ada batu. Sengaja aku membuatkan contohnya dekat ranting dan dekat batu-batu sini, agar teman-teman bisa mengerti dan bisa tahu lah, bisa tahu fungsinya. Jangan malahan umpan dudul kita ini malah dideketin ke batu seperti ini nih, dideketin. Sebab apabila ada sidat di balik batu itu jadi sulit. Oh bener ada. Tuh, kan jadi sulit untuk menariknya tuh. Wah, jatuh. Itu karena faktor sulit, karena ada proses tarik menarik. Jadi umpan yang tertelan oleh sidat pun juga karena ditarik oleh kita, jadi umpannya sedikit demi sedikit akan keluar dari mulut sidat. Seperti itulah contohnya. Sebab yang namanya ngadu duel, umpannya tanpa
menggunakan kail pancing, jadi pantas lah bila mana sidatnya jadi jatuh. Yuk geser dikit ke sebelahan sini, kayaknya sidatnya larinya ke sebelahan sini nih. Nah, pindah sini, berhubung di sini banyak ranting-ranting kayu, aku singkir-singkirkan dulu. Oke, disingkir-singkirkan dulu. Memang tempat sidat betahnya di tempat-tempat yang seperti ini, yang banyak ranting ataupun juga rumput-rumput. Oke teman-teman semua, simak yuk, tonton videonya. Nah, ini balkonnya aku deketin biar nantinya bila mana ada sidat yang nyambar, aku bisa mengangkatnya sampai masuk ke dalam balkon. Ini malah ada kepiting teman-teman semua. Nah, jikalau umpan dodol kita sudah dihinggapi oleh kepiting, kepitingnya harus diangkat, harus dibuang. Karena dengan adanya kepiting, sidat kayaknya tidak pernah mau datang, takut kejepit kayaknya seperti itu. Yuk kita tunggu lagi, moga saja bener ada sidat yang mau datang. Oh bener ada temen, tuh dia mengendap-endap di balik ranting-ranting itu. Wow, dia sudah mulai mendekat. Ayo, ayo, ayo mendekat. Mendekatlah, ini umpan cacing. Ayo, cepet. Nah, temen nyampe. Akhirnya ketemu juga umpannya. Sampai meledak. Seperti meledak. Saking emosinya, mungkin saking semangatnya makan umpan cacing yang enak dan lezat gurih. Mantap, yuk kita coba angkat. Wow, akhirnya masuk. Nah, seperti itulah contohnya teman-teman semua. Kalau kita menaruh umpan di tempat yang terhindar dari ranting-ranting, jadi proses pengangkatannya pun juga akan begitu mudah tanpa menyentuh apapun. Nah, ini dia sidatnya, memang begitu kecil, tapi janganlah malah dicaci, tapi harus teman-teman bisa mengacungi jempol. Ada cara nangkap sidat yang begitu mudah walaupun tanpa menggunakan kail pancing.